Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur pasar persaingan monopolistik. Namun sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvina Sukmawati dengan NPM 21201030075. Lalu ada saya sendiri Yusuf Arifan dengan NPM 21401031193. Lalu ada Hajar Mashud Prawiradana dengan NPM 21201031117. Lalu ada El Ruhi Fabian Satya Wimba dengan NPM 214010318. Dan yang terakhir ada Khairul Huda dengan NPM 21201030094. Itulah anggota dari kelompok 3. Langsung ke materi yang pertama, yaitu topik yang dibahas. Yang pertama, ada pengertian pasar monopolistik. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopolistik. Dan yang ketiga, persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Dan yang keempat, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang kelima, keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik. Dan yang terakhir ada kekurangan pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Namun tidak seperti dalam persaingan sempurna. Perusahaan dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa tetapi sedikit berbeda. Itu memberi mereka tingkat kekuatan pasar tertentu yang memungkinkan mereka membebankan harga yang lebih tinggi dalam kisaran tertentu. 2. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki banyak penjual. Yang kedua, barang yang dijual berbeda corak ragam. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Yang keempat, diperlukan promosi yang aktif. Yang kelima, terdapat diferensiasi produk. Yang keenam, kemasukan dalam industri relatif mudah. Yang ketujuh, keberadaan produsen dapat mempengaruhi harga pasar. Kemudian yang terakhir, produsen bisa keluar masuk pasar secara bebas. Yang ketiga ada persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Pada contoh yang pertama, yang A, yaitu ada kurva tentang persaingan sempurna, yang B ada persaingan monopolistik. Perusahaan dalam persaingan sempurna di panel A menghadapi kurva yang horizontal pada harga pasar. Equilibrium jangka panjang terjadi pada tingkat output Q, yaitu saat kurva permintaan atau penerimaan rata-rata bersinggungan dengan titik terendah kurva biaya total rata-rata. Perusahaan dalam persaingan monopolistik di panel B berada pada output equilibrium jangka panjang Q, yaitu saat permintaan menyinggung biaya total rata-rata. Mengingat kurva permintaan berslop negatif, persinggungan tidak terjadi pada titik terendah biaya total rata-rata. Jadi perusahaan dalam persaingan monopolistik memproduksi output yang lebih kecil dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan yang dalam persaingan sempurna atau dengan keadaan kurva biaya yang sama. Selanjutnya adalah keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah keseimbangan dalam jangka pendek. Keseimbangan dalam jangka pendek ini terjadi apabila MR yaitu pendapatan marginal sama dengan MC yaitu biaya marginal. Hal ini dikarenakan memiliki daya monopoli yang terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik ini sama dengan perusahaan yang bergerak pada pasar monopolistik lainnya. Pada saat MR sama dengan MC berada di titik E, maka sama halnya dengan perusahaan monopolistik, yaitu harga jual lebih besar dari biaya marginal atau P lebih besar daripada MC. Tetapi kemampuan eksploitasi lebih relatif terbatas karena kurva permintaan
yang dihadapi sangat landai. Selanjutnya adalah keseimbangan dalam jangka panjang. Keseimbangan dalam jangka panjang ini terjadi apabila perusahaan yang sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien. Hal ini disebabkan apabila titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan berada di titik terendah pada kurva AC. Dan jika perusahaan yang ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, maka output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Nah, apa sih keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik? Jadi, keuntungan di pasar persaingan monopolistik itu ada dua. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, permintaan yang dihadapi oleh produsen yang terdapat dalam pasar monopolistik secara umum berasal dari keseluruhan permintaan dari konsumen di dalam pasar. Keuntungan secara maksimal dapat diperoleh apabila produsen terus memproduksi barang hingga tercapainya target. Kemudian dalam jangka panjang, ketika keuntungan dicapai tetapi melebihi batas rata-rata, hal ini akan mengakibatkan perkembangan pada produsen di pasar meningkat pesat. Maka produsen juga harus menghadapi permintaan yang semakin sedikit. Selain keuntungan, di dalam pasar monopolistik juga terdapat kekurangan. Nah, apa sih kekurangan di pasar monopolistik? Yang pertama, pada pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi dari berbagai segi hal. Ini akan mempersulit produsen. Jadi di dalam pasar monopolistik persaingannya ini cukup tinggi dan mengakibatkan sulitnya produsen untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Kemudian yang kedua, dalam proses produksi membutuhkan modal yang cukup besar agar bisa masuk ke dalam pasar monopolistik. Jadi ketika mau masuk untuk pasar monopolistik membutuhkan biaya atau modal yang cukup besar agar nantinya bisa masuk ke dalam pasar monopolistik. Kemudian yang terakhir, pasar monopolistik akan mendorong persaingan yang tinggi dan mengharuskan untuk selalu berinovasi. Jadi produsen-produsen yang ada di dalam pasar monopolistik akan terdorong untuk berinovasi dan agar produsen ini dapat bersaing di dalam pasar monopolistik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.